Puji nama Tuhan, puji nama Tuhan. Shalom. Selamat pagi Bapak Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar saudara? Puji Tuhan, luar biasa. Pagi ini kita kembali diberi anugerah Tuhan untuk mengawali hari-hari bersama Tuhan di dalam doa pagi Blessing Center Church. Dalam program Bicara Cerita Cinta, saya mengucapkan terima kasih untuk kehadiran saudara, sekalipun hanya tatap layar saudara. Dan saya begitu yakin Tuhan Yesus tidak pernah terbatas oleh ruang dan waktu. Bersama saya lagi, Pastor Din Jasin, saya sangat bersyukur bisa kembali menyapa saudara dan melayani saudara di pagi hari ini. Hari ini kita melanjutkan perjalanan firman Tuhan. Terus dalam kitab Kejadian, ada sesuatu rema yang kita pelajari di hari ini saudara. Dan saya percaya Tuhan bukan hanya memulihkan keadaan hidup kita, tapi juga sedang meneguhkan iman kita yang menunggu penggenapan janji Tuhan. Saudara yang tidak keberatan, bersama dengan saya kita tulis di live chat, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita tundukkan kepala, kita satu hati, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan, Allah kami yang hidup. Tidak henti-hentinya kami mengucap syukur untuk pemeliharaan-Mu. Sepanjang malam Engkau berikan kami nafas. Ketika kami bangun, Engkau rahmati sesuatu yang baru. Ketika kami bangun hari ini, sebelum kami mengawali aktivitas kami di pagi hari ini, kami begitu yakin saat kami mencari wajah-Mu, kami mengutamakan Engkau, memprioritaskan Engkau. Tuhan Yesus yang menyertai segala sesuatu apa yang kami akan hadapi ke depan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kasih kami kekuatan, kasih kami pewahyuan. Biarlah Tuhan Yesus, Engkau Allah yang luar biasa bagi hidup kami. Berikan kami sekali lagi Tuhan keteguhan iman. Ketika kami menjalani hidup, kami tidak melihat itu yang namanya masalah. Kami tidak melihat itu yang namanya persoalan demi persoalan. Tapi kami melihat iman kami. Iman yang penuh dengan kekuatan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bersama dengan umat Tuhan kita katakan amin. Saya menyapa bagi saudara yang baru pertama kali hadir, selamat datang di BCC, Bicara Cerita Cinta. Mari kita siapkan hati kita. Saudara yang tahu pujian ini, kita katakan pujian ini dari awal. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi. Yesus, Kau ajaib. Katakan, Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi. Sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata
cintamu. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur untuk hari ini Tuhan. Oleh sebabnya itu kami mengatakan bahwa selalu dan selalu kami naikkan hidup kami ke dalam tangan. Rasa syukur kami. Terima kasih Tuhan, tidak ada habis-habisnya pertolongan-Mu, tidak pernah terlambat. Engkau selalu tepat, sekalipun telat, tapi Engkau tepat menurut rancangan dan waktu-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk hari ini Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduslah hingga kudus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Saudara saja katakan, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Sekalipun kadang-kadang rasanya terlambat, tapi Engkau tidak pernah terlambat sebenarnya. Waktu-Mu selalu tepat. Janji-Mu selalu tepat waktu. Kadang-kadang kamilah yang pengen memaksa Tuhan untuk cepat-cepat. Tuhan, sebelum kami merenungkan firman-Mu, kasih hati kami telinga seorang murid, sehingga kami mau dibentuk dalam kebenaran. Sehingga kebenaranlah yang memerdekakan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami bersyukur. Bersama dengan umat Tuhan kita katakan, amin. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, bolehkah kita kasih tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan kita? Dia adalah Raja kita. Terima kasih saudara. Puji nama Tuhan. Shalom. Terima kasih untuk konsistensi saudara, kesetiaan saudara. Banyak orang percaya kepada janji Tuhan, tapi tidak semua orang sabar menunggu waktu Tuhan. Amin. Kita ingin doa dijawab sekarang, kita ingin masalah selesai hari ini, kita ingin perubahan terjadi seketika. Namun firman Tuhan hari ini mengajar kita bahwa iman bukan hanya tentang percaya, tapi juga menunggu dengan setia. Katakan setia. Yuk bersama dengan saya kita tulis di live chat, Tuhan Yesus kita setia. Oh iya, Dia Allah yang setia dan adil saudara. Kita telah masuk di pembacaan kitab Kejadian pasal yang ke-21. Pasal inilah pasal yang penuh sukacita saudara, karena janji Tuhan tentang seorang anak akhirnya digenapi dalam hidup Abraham dan Sarah. Yang siap terima firman Tuhan pagi hari ini, bersama dengan saya kita katakan amin. Saudara, kita akan baca ayatnya yang ke-20, ayat yang pertama saudara. Di pasal yang ke-21 kita akan baca 2, 3, iya. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Ayat yang kedua, maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Saya kasih judul kita hari ini adalah Tuhan menempati janjinya.
Tuhan tidak pernah terlambat. Pasal 21 adalah jawaban dari penantian panjang, saudara. Bukan 1 tahun, bukan 2 tahun, tapi puluhan tahun. Sarah pernah tertawa karena ia tidak percaya. Imannya ada di ketidakpercayaannya dia. Di keraguan terhadap janjinya, itu imannya, saudara. Abraham pernah bingung bagaimana janji Tuhan bisa terjadi. Mereka pernah salah langkah, saudara. Mereka pernah menunggu, itu yang namanya janji Tuhan lama banget, saudara. Namun Alkitab berkata dengan jelas, Tuhan lakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikan Tuhan. Artinya janji Tuhan tidak pernah dibatalkan oleh waktu. Ya. Tak lekang oleh waktu, saudara. Janji Tuhan tidak pernah dibatalkan oleh kelemahan manusia. Janji Tuhan tidak pernah dibatalkan oleh kegagalan masa lalu. Yang tertunda bukan berarti yang dibatalkan, yang lama bukan berarti yang salah, saudara. Banyak jemaat Tuhan hari ini mulai lelah menunggu. Menunggu apa? Pemulihan keluarga. Menunggu pekerjaannya menjadi stabil. Menunggu kesembuhan. Menunggu jawaban-jawaban doa. Benar gak, saudara? Dan ketika terlalu lama menunggu, orang mulai berpikir begini. Jemaat Tuhan berpikir begini. Mungkin Tuhan lupa kali. Mungkin doaku yang saya panjatkan setiap hari, setiap pagi seperti hari ini bukan kehendak Tuhan. Tapi Kejadian pasal 21 mengajarkan kita, Tuhan tidak pernah lupa. Tuhan tidak pernah terlambat. Tuhan kerja tepat waktu. Kita kasih tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan kita. Sukacita Sarah bukan hanya karena ia punya anak, saudara, tapi karena ia melihat kesetiaan Tuhan. Katakan bersama saya, kesetiaan Tuhan. Tahun pemulihan mengingatkan kita bahwa pemulihan sejati sering datang setelah masa penantian yang panjang. Dan itu mengajar kita, saudara. Tidak hanya untuk Abraham dan Sarah, itu mengajarkan kita untuk percaya bukan pada keadaan, saudara, tapi pada kesetiaan Tuhan. Saya mau lihat berapa banyak tangan-tangan yang hari ini mengalami kesetiaan Tuhan. Haleluya. Inti firman hari ini 3 prinsip rohani yang saya membagikan kepada saudara. Yang pertama, janji Tuhan digenapi tepat pada waktunya. Katakan tepat waktu. Tuhan tidak pernah lupa apa yang ia difirmankan untuk umat-umatnya. Tuhan tidak pernah melupakan doa-doa kita. Ini mengajarkan kita bahwa waktu Tuhan berbeda dengan waktu manusia. Oh ya, kairosnya berbeda dengan kronos. Tapi selalu tepat. Kita kan pengennya cepat-cepat gitu loh. Pemulihan dimulai saat kita percaya bahwa Tuhan sedang bekerja meskipun kita belum melihat yang namanya hasil. Yang kedua, sukacita lahir dari kesetiaan Tuhan, bukan dari keadaan, saudara. Maka kata Sarah, Allah telah membuat aku tertawa. Ayat yang ke-6. Sukacita Sarah bukan karena situasi yang mudah, tapi karena ia melihat Tuhan Allah yang setia. Oh, dia menunjukkan bahwa sukacita sejati tidak lahir dari keadaan yang sempurna, tapi dari kesadaran bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Katakan amin. Dan yang ketiga, berkat Tuhan membawa damai, bukan kekacauan. Abimelekh datang kepada Abraham dan mengakui bahwa Tuhan menyertai Abraham. Saudara nanti baca di ayat yang ke-22-23. Artinya ketika janji Tuhan digenapi, bukan hanya Abraham yang diberkati, tapi orang-orang yang di sekitarnya merasakan itu yang namanya damai. Dan pemulihan selalu berdampak keluar, bukan hanya ke dalam, tapi keluar, saudara. Secara aplikatif untuk apa? Saudara yang muda, saudara yang menuju masa-masa pertumbuhan, saudara jangan pernah putus asa. Masa depan saudara gilang gemilang. Tuhan sedang persiapkan Anda di waktu yang tepat. Katakan dengan iman, saya percaya waktu Tuhan yang sempurna. Saudara bisa ubah dengan nama saudara. Saudara tidak boleh melihat dengan kenyataan hari ini. Saudara akan dipakai Tuhan dimanapun saudara berada, kapanpun. Saya percaya waktu Tuhan sempurna. Kemudian saudara yang sudah mengalami kedewasaan rohani, saudara tidak akan pernah capek untuk berdoa. Untuk keluarga kah, untuk pekerjaan kah, tetap setia menunggu dengan iman. Katakan dengan iman, Tuhan setia menepati janjinya. Amin. Firman Tuhan selalu di bagian akhir selalu memberikan kepada semua jemaat Tuhan kesempatan untuk menaikkan saat teduhnya, menaikkan doa-doa pribadi, menaikkan syukur-syukurnya. Dan saya begitu yakin ketika saudara mengatakan, Tuhan hari ini kami pilih percaya kepada janji Tuhan. Kami gak mau hidup dalam keputusasaan. Kami mau hidup dalam pengharapan. Kami percaya apa yang Engkau firmankan akan digenapi
pada waktu yang tepat. Saudara yang berkata demikian, naikkan doa-doamu saudara. Naikkan syukurmu dan saya akan berdoa bagi Anda. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk semua umat-Mu yang mengikuti ibadah ini, baik secara live streaming maupun siaran tunda. Tuhan, Engkau adalah Allah yang setia menepati janji. Kami bersyukur karena Engkau tidak pernah melupakan kami Tuhan. Hari ini kami menyerahkan seluruh penantian kami kepadamu tentang keluarga kami, tentang pekerjaan kami, tentang masa depan kami. Ajar kami menunggu dengan iman. Ajar kami tetap setia dalam doa dan kuatkan hati kami Bapa. Sehingga ketika kami menghadapi persoalan ujian, itu tidak melemahkan kami, tapi menguatkan semua kami. Mari kita angkat kedua tangan kita. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus yang menyertai umat-Mu dalam bisnis, usaha, pernikahan, perjodohan, rumah tangga, keluarga, dalam kesehatan jasmani maupun rohani. Apa saja yang dikerjakan umat Tuhan mulai hari ini sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus yang menyertai, memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, berikan engkau kasih karunia. Tuhan hadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkati untuk jadi berkat. Selamatkan jiwa bagi hanya kemuliaan nama Tuhan. Dan kami katakan sekali Yesus, tetap Yesus yang percaya dan sudah menerima, bersama dengan sungguh kita katakan amin. Selamat menjalani aktivitas. Selamat pagi. Shalom. Shalom Aleichem. I want y'all to help us. Come on, rise to your feet. I've got evidence. Say it. I've got evidence.